Shalom, perkenalkan saya Irene Putri Rambono Duweru, NIM 230-30389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebagian materi dari review buku ketiga yang berjudul Konstruktivisme Sosial sebagai Paradigma, Warisan Konstruksi Sosial Realitas. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mendekati modernitas. Pergantian abad ke-19 ke abad ke-20 mengalami pergeseran dari pertama ke modernitas kedua. Ini adalah perubahan yang menentukan di banyak bidang kehidupan, perubahan demografis, kebangkitan pencapaian ilmiah dan teknis untuk kemajuan ekonomi, peningkatan pribadi, industrialisasi dan sekularisasi, urbanisasi dan demokratisasi dan gerakan politik baru. Perkembangan ini menghasilkan sikap baru terhadap kehidupan, bahkan hubungan baru dengan dunia. Manusia makhluk didefinisikan dengan cara baru, bukan tanpa konflik. Darwinisme dulu singularitas manusia yang hancur, sekularisasi menghancurkan kosmion nilai-nilai. Kosmopolitanisme mengalami konflik dengan perasaan nasionalisme yang lebih kuat. Gagasan tentang kesetaraan dibatasi pada persamaan nasional, tapi di atas segalanya ketidaksamaan sering diimbangi dengan bergabung dengan gerakan radikal seperti Partai Sosialis Marxis atau gerakan rasis atau antisemit. Di awal abad ke-20, Eropa masih menjadi teladan dunia. Modernisasi berarti Eropaisasi, dan semua orang menginginkan kekayaan Eropa. Tapi pada saat yang sama, sisi gelap modernitas diperdebatkan, dan Perang Dunia I menciptakan istirahat dalam kepercayaan diri. Setelah perang, 4 kaisar pergi dan kerajaan dihancurkan. Liberalisme politik Orde Lama dilemahkan dan gerakan radikal baru berjanji untuk menegakkan kembali kepastian lama dan kepemimpinan yang kuat. Pembahasan yang kedua yaitu lingkaran Wina. Diskusi filosofis yang hidup di Wina dimulai dengan fisikawan Ernst pada tahun 1838 sampai 1916 dan Ludwig Boltzmann pada tahun 1844 sampai 1906. Marx sebagai seorang yang terkenal fisikawan diangkat ke kursi filosofis di Wina. Pertama-tama ahli matematika dan filsuf, mendominasi diskusi metodologis. Ekonom dan ahli hukum juga berpartisipasi dalam wacana, sementara sosial ilmuwan adalah spesies langka. Dalam upaya itu, selanjutnya dengan orang-orang seperti Moritz Kilik pada tahun 1882 sampai 1936, Rudolf Carnap pada tahun 1891 sampai 1970, Otto Neurath pada tahun 1882 sampai 1945, Friedrich Waismann pada tahun 1896 sampai 1959, Herbert Feige pada tahun 1902 sampai 1988, dan cendekiawan lainnya. Wina menjadi benteng dari positivisme empiris dan benteng dalam perang melawan metafisika. Pembahasan yang ketiga yaitu bayangan Wittgenstein. Ide tersebut secara signifikan dipicu oleh Ludwig Wittgenstein pada tahun 1889 sampai 1951, Tractatus Logico-Philosophius yang dipengaruhi oleh Bertrand Russell pada tahun 1872 sampai 1970, dan Gottlob Frege pada tahun 1848 sampai 1925, dan diterbitkan tahun 1921, dikenal sebagai Wittgenstein.
Pada awal 1930-an, ketika Alfred Scott menyelesaikan bukunya, idenya bergeser ke arah yang berlawanan dan dapat diringkas sebagai berikut. Tidak pernah memiliki pengetahuan tertentu perlu berurusan dengan dunia kehidupan, dengan bahasa biasa dan pengetahuannya yang tetap rapuh. Gilirannya ditemani oleh Ludwig Wittgenstein's Philosophical Investigations yang tidak diterbitkan sebelum 1953, Wittgenstein II, tetapi analisis Wittgenstein bahasa umum, dunia kehidupan sehari-hari, permainan bahasa, dan sebagainya membuka jalan. Radikal konstruktivisme dan bolsi dari sosial sederhana, konstruktivisme yang diwakili oleh Berger dan Luhmann juga dimulai dengan beberapa sarjana Austria di Wina antara perang. Von Glaserfeld pada tahun 1917 sampai 2010, semacam itu dari Lebenskünstler terkesan dengan mempelajari Traktatus Wittgenstein, tetapi di sebaliknya itu adalah pesan yang sepenuhnya menghalangi dia. Bayangan Wittgenstein menunjukkan pandangan mendasar tentang bagaimana manusia biasa serta ilmuwan harus mengelola pengetahuan mereka, tetapi tidak menawarkan solusi untuk praktis melakukan sains atau implikasi dari model filosofis untuk penelitian sosiologis. Pembahasan yang keempat yaitu solusi Carnap, positivisme logis. Rudolf Carnap adalah sosok yang banyak diabaikan dalam perkembangan interpretatif sosiologi. Dia telah menghadiri seminar yang dipimpin oleh Edmund Husserl yang lahir di Moravia di Kekaisaran Austria pada tahun 1859 sampai 1938. Salah satu gurunya adalah Franz Brentano. Pada tahun 1838 sampai 1917, profesor di Wina. Di buku pertamanya diterbitkan di tahun 1928, Carnap mendefinisikan versi formal dari pengetahuan fenomenologi. Itu idenya adalah bahwa kita harus mulai dengan pengalaman psikologis dasar tentang diri kita sendiri atau elementarer Leibnize, dan kemudian proses konstitusi dimulai ketika kita mencoba untuk memahami dunia fisik luar. Dia menyebutnya constitutioners preference dan kondisi mental subjektif individu lain atau keadaan sosial. Filsafat analitis menuntut pembangunan bahasa yang ideal terpisah dari bahasa tradisional, ambigu dan tersebar, bahasa biasa. Bahasa yang tepat bebas dari ambiguitas dan jelas dalam strukturnya seperti logika simbolik ini adalah konsepsi yang tidak akan menghasilkan banyak buah seperti waktu terus berjalan. Pembahasan yang kelima yaitu solusi Popper atau solusi Popper, pemalsuan dan konvensionalisme. Karl Popper yang berada di pinggiran lingkaran Wina membuat potongan drastis pada ide-ide yang mencoba menemukan cara-cara yang secara metodologis bersih untuk maju menjadi kebenaran murni. Menurutnya, tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk menghasilkan keamanan pengetahuan dan tidak akan pernah ada. Deduksi tidak bermanfaat untuk menghasilkan pengetahuan baru, dan semua pertimbangan tentang induksi atau bagaimana bisa lajang pengalaman dan pengamatan mengarah pada hipotesis umum yang benar. Tidak masuk akal karena induksi sebagai prosedur logis adalah tetap mustahil. Tidak ada cara yang pasti untuk memverifikasi kalimat umum. Bahkan setelah mengamati 1000 kasus, pengamatan selanjutnya mungkin akan menghasilkan perbedaan hasil. Kita tidak pernah bisa yakin. Giliran dramatis Popper adalah termasuk tidak peduli bagaimana kita maju ke kalimat umum, menuju hipotesis kita, bahkan mungkin memimpikan ide atau proposisi. Pembahasan yang keenam yaitu solusi Mises,
a priorisme sebagai titik awal. Para ekonom memiliki pijakan yang kuat dalam antar perang Wina. Ludwig von Mises dulu dominan dan salah satu tokoh formatif Schut. Dalam bukunya tahun 1932, Schut mencurahkan satu bab untuk diskusi atau kritis tentang teori Mises. Beberapa tahun lebih muda dari Mises, Friedrich von Hayek pada tahun 1899 sampai 1992 akan menjadi tokoh dominan berikutnya dalam pergerakan ekonomi Austria, bahkan menjadi dianugerahi penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun 1974. Pembahasan yang ketujuh yaitu solusi Hayek, evolusi pesanan. Friedrich von Hayek yang mengembangkan karya Ludwig von Mises menghadapi tantangan pengetahuan ketika dia ikut serta dalam diskusi tentang perencanaan ekonomi kolektivis sosialis. Dihadapkan dengan celaan itu sistem ekonomi terencana tidak dapat bekerja secara efisien, menunjukkan kesamaan antara teori perencanaan dan teori keseimbangan umum. Demikian pembahasan materi dari review buku ketiga. Terima kasih.